sebelah itu kan memberitakan seakan-akan memang pondok pesantren itu gudangnya apa ya, gila hormat lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya itu dalam foto tersebut benar, cuman penyampaian narasinya yang menurut aku kurang benar gitu Kak. Kan lebih menyoroti ke feodalismenya ya. Kalau aku ini sih lebih ke prihatin aja sih, dan dari kejadian ini aku bisa mengambil POV kalau ternyata media tuh masih sering loh salah menarasikan dan salah mengartikan dengan kejadian-kejadian pada pesantren seperti itu ya. Kalau bisa santri kalian jangan hilang, jangan sampai salah pergaulan gitulah. Apa yang sudah diajarkan baik-baik oleh asatidah di pondok itu jangan sampai kalian ke bawah arus dan hilang begitu saja. Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, kembali lagi bersama program yang penuh makna dan religiusnya. Apalagi kalau bukan di Sabda, ngobrol santai sambil dakwah bersama aku Andara yang akan menemani Sobat Kompos sekalian selama beberapa menit ke depan. Dan pada episode kali ini spesial Hari Santri, kita akan ngobrolin tentang pengalaman mahasiswa yang pernah mondok dan sekarang ini tengah berjuang di dunia kampus. Ayo, siapa di sini yang sekarang kuliah terus tiba-tiba keinget sama pondok pesantrennya dulu? Udah ya, nggak usah berlama lagi, kita langsung aja karena di episode spesial kali ini kita juga kedatangan narasumber yang super duper spesial juga tentunya. Mereka ini adalah alumni pondok pesantren yang sekarang ini tengah menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Yuk langsung aja kita sambut, ada Kak Lika dan Kak Bunga. Halo Kak Lika dan Kak Bunga. Gimana nih kabarnya Kak Lika? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Bunga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, di cuaca sekarang lagi nggak nentu kan ya kan. Oke, boleh dong Kak Lika dan Kak Bunga sapa sobat-sobat Kompos yang ada di rumah, sekalian perkenalan gitu kan. Ada yang bilang kalau nggak kenal maka ta'aruf. Aduh, kalau sayang beda lagi itu. Ta'aruf dong. Oke, langsung aja mungkin dari Kak Lika dulu, boleh sapa sobat Kompos sambil perkenalan. Ya boleh. Halo sobat Kompos yang lagi nonton di rumah, kenalin nama aku Lika. Aku sekarang mahasiswi KPI angkatan 2023. Salam kenal semua ya Sobat Kompos. Halo Kak Lika. Oke, lanjut Kak Bunga mungkin sekarang. Halo Sobat Kompos semuanya, kenalin aku Bunga. Aku mahasiswi KPI angkatan 2023 juga. Halo semuanya, salam kenal. Hai, oke. Jadi Kak Bunga dan Kak Lika ini alumni pondok pesantren ya? Betul. Kalau boleh tahu tuh mondok di mana sih? Kak Bunga di mondok di mana dulu? Kebetulan aku mondok di Pacet Mojokerto, namanya Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Program Madrasah Bertaraf Internasional. Masya gitu. Allah, Iya. internasional bestie. Aduh. Kalau boleh tahu tuh berapa tahun sih mondoknya di sana? Alhamdulillah dari SMP sampai SMA di Amanatul Ummah. Berarti 6 tahun ya? 6 tahun. Aduh, Masya Allah, ini Masya Allah. takut nih, ngeri-ngeri sedap nih ya. Senior pondok ini ya. Terus kalau Kak Lika sendiri dulu mondok di mana Kak? Aku mondoknya di Al-Fatah Temboro sih Kak, di Magetan. Masya Kak Andara tahu nggak? Tahu tahu. Temboro yang ada berpanah sama berkudanya Iya, itu kan? benar, betul. Oke. Terus kalau boleh tahu mondoknya itu berapa tahun kalau Kak Lika? Aku kalau mondok itu 8 tahun, cuman kalau Lebih senior. ternyata. kalau di Temboronya 5 tahun Kak. Oh, mondok 8 tahun Iya. itu mondok atau membangun rumah tangga Kak? Aduh. 8 tahun banget Bukan tuh. bangun rumah tangga lagi Kak, membangun agama. Masya Allah. Udah, berarti cocok banget ya. Emang bener kan alumni narasumber kita hari itu spesial banget. Yang satunya 6 tahun, yang satunya 8 tahun mondok guys. Ilmunya udah mantep deh. Terus boleh nggak nih Kak Lika dan Kak Bunga nih cerita sih dulu pas mondok tuh apa sih pengalamannya gitu pas mondok selama 6 tahun dan 8 tahun ini, pengalamannya tuh gimana? Mungkin dari Kak Lika dulu boleh diceritain pengalaman mondoknya. Pengalaman apa dulu nih Kak? Pengalamannya selama mondok itu apa yang Kak
Lika rasain gitu, pengalaman yang paling teringat gitu kalau di pondok? Kalau aku yang paling teringat tuh kebersamaannya ya kak ya. Kalau di pondok tuh kayak teman tapi itu rasa keluarga gitu loh kak. iya. Jadi kalau pas kita lagi sakit itu mereka pada peduli semuanya. Kita lagi butuh bantuan. Bahkan biasanya anak pondok tuh minjem baju kayak iya, gitu bener-bener. kan. Iya, benar-benar. Kan kak Bunga pasti juga Iya, sering iya, kan pasti, minjem baju pasti, kayak gitu. Jadi kayak kekeluargaannya tuh lebih terasa banget gitu lah. Jadi itu yang paling menang itu kebersamaan di pondok ya Betul. Kak. Kalau Kak Bunga sendiri pengalamannya Kak Bunga selama mondok 6 tahun di Mojokerto itu gimana Kak? Sebenarnya sama ya kayak Kak Lika, kebersamaan. Mungkin kalau mungkin kalau Kak Andara tanya ke setiap anak pondok pasti jawabannya sama, kebersamaan. Karena memang kebersamaan di pondok itu sangat nyata gitu loh. Bahkan sama ustadz-ustadzah pun rasa teman gitu. Jadi nggak ada yang namanya terlalu hormat, itu nggak ada sih. Batasannya biasa aja gitu. Saking kita tuh rasa keluarga gitu. Oke, kayak gitu guys. Aduh, emang bener sih di pondok itu kebersamaannya. Aku juga ngerasain dulu juga pernah mondok gitu. Emang kebersamaannya tuh gini banget, Erat banget. setiap periode ya, periode kayak gitu. Terus lanjutnya aku juga mau tanya. Kan sekarang kalau boleh tahu kalian masih mondok di pondok atau ngekos? Aku ngekos nih. Kalau Aku Bunga, juga oh dua-duanya ngekos. ngekos Iya. ya, oke. Terus ada nggak sih pas pertama kali kuliah tuh kalian ngalamin culture shock gitu loh pas pertama kali masuk kuliah, terus kalian ngalamin culture shocknya itu pernah apa nggak? Mungkin boleh diceritain dari mungkin ya Kak Bunga dulu. Boleh. Mungkin aku ada dua sih ya. Kalau shock aku pertama pola hidup sama pergaulan. Aduh. Pasti relate banget kan ya. Apalagi kalau soal pergaulan gitu kan. Dulu kita kan di pondok selalu ketemunya sama cewek, perempuan terus gitu kan. Nah jujur waktu pertama kali aku masuk dunia perkuliahan kan, rasa ingin berbicara kepada laki-laki itu kadang sungkan gitu loh. Ah, iya benar-benar. Kayak aduh gimana ya? Malu-malu kucing gitu ya? Iya gitu, kayak malu-malu, nanti takut salah omong gitu kan. Akhirnya berani untuk berbicara kan. Kalau misal kita nggak berani untuk berbicara, kita nggak punya teman dong. Iya, benar-benar. Gitu sih pergaulan. Gitu. Pergaulan. Terus juga yang kedua itu pola hidup. Karena siapa sih yang nggak tertata kan di pondok kan pasti tertata banget Aturan kan. ya, Nah, aturan. udah mungkin dari jam 3 pagi, dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam kan pasti sudah ada aturannya kan. Iya, benar-benar. Nah, kita di kos ini pasti kayak aduh, kadang pun bangun itu mepet subuh, baru bangun jam 4:30 kita baru bangun gitu kan. Itu sih yang butuh penyesuaian. Penyesuaiannya yang kerasa banget gitu ya culture shocknya. Kalau Kak Lika sendiri gimana Kak? Kalau Culture aku, shocknya? tadi kan Kak Bunga bahas ini ya Pergaulan? pergaulannya. Kalau aku lebih ke ini sih culture shock pas masuk UIN aja sih Kak. Gimana tuh? Itu kayak aku kaget, itu kan pas kita di pondok kita kan nggak pernah kan salaman sama lawan jenis Iya, gitu kan. betul. Dan ternyata nilai-nilai itu juga kebawa masuk di UIN kayak gitu loh Kak. Jadi di UIN tuh awal-awal aku tuh nggak nemu cewek cowok salaman kayak gitu, bahkan ke dosen pun kita juga nggak salaman. Itu sih yang aku respect banget dan salah satu culture shock tuh di situ. Oh, kayak gitu ya. Karena kita UIN. Iya, benar sih karena ada Islamnya. Iya. Coba kalau misalkan, tapi ya nggak tahu juga ya. Kalau misalkan emang masih bisa membawa gitu. Iya. Oke, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah momen apa sih yang kalian rasain nih pas lagi kuliah, terus tiba-tiba tuh kalian keinget sama pondok? Misalnya kayak lagi bengong terus tiba-tiba keinget pondok, atau ada pengalaman momen lain gitu yang kalian langsung, aduh kangen sama pondok nih kayak gitu. Dari Kak Lika dulu coba. Kalau aku ada sih Kak, pas ini kan aku ikut salah satu UKM ya di kampus ya. Oke. Nah, setiap kali aku lagi setoran di situ tuh langsung suasana pondok tuh langsung terputar kembali di otak aku gitu loh Kak. Aduh. Jadi rasanya pengen balik lagi ke pondok tapi mau nggak mau gitu loh. Masya Allah, Kak Lika ini penghafal Quran ya? Alhamdulillah pernah. Masya Allah. Masya Allah. Pernah dong. Oke, jadi pas setiap huruf gitu ya, setiap huruf yang Kak Lika baca dan Kak hafalkan tuh langsung teringat sama pondok. Aduh, aku merinding banget ya. Masya Allah. Kisah ini ya. Iya, terus ada lagi nggak selain momen itu? Kayaknya banyak sih Kak, cuman yang paling berkesan sih itu sih. Setiap menghafalin gitu. Kalau Kak Bunga sendiri, apa yang paling berkesan dan bikin Kak Bunga tuh keingetan sama pondoknya? Mungkin lebih sederhana ya dari Kak Lika. Jadi waktu sholat jamaah di Masjid UIN gitu. Jadi kayak waktu sholat jamaah itu langsung keinget momen pondok yang selalu jamaah di masjid gitu kan. Soalnya di dunia kampus juga kadang bahkan jarang banget jamaah di masjid jujur gitu. Terus waktu jamaah di Masjid UIN tuh kayak vibes pondok langsung ngerasa gitu loh. Kayak dulu diimamin sama
Gus sama Ustadz Ustadzah, sama Ustadz Ustadzah gitu. Ya, Beda ya kan sholat sendiri di kos sekarang ya. Sama sholat dulu di masjid pondok kan rame banget. Iya, sambil bercanda-bercanda gitu juga kan pasti. Kalau misalnya kan nanti ada waktunya telat, kalau telat Ditazir. Iya benar Ditazir, banget iya, lagi kan. Aduh, keingetan pondok juga nih guys. Ini sekarang aku jadi keinget pondok nih. Gak usah sedih. Enggak, lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Terus Kak Lika dan Kak Bunga nih, dari semua kebiasaan di pondok, mana yang paling berkesan manfaatnya sampai sekarang gitu. Jadi nilai-nilai yang ada di pondok yang kebawa sampai sekarang dan itu tuh sangat bermanfaat buat Kak Lika dan Kak Bunga. Dari Kak Bunga dulu ya. Boleh. Jadi itu di pondok aku setiap santri itu dipegangi 2 buku. Namanya Darul Najah sama Majmu'ah. Jadi itu yang aku bawa sampai sekarang dan alhamdulillah masih aku baca. Jadi di dalam Darul Najah itu isinya Yasin sama tahlil. Terus yang di Majmu'ah itu isinya banyak doa-doa, terus tahlil, Yasin, terus pokoknya doa-doa yang banyak membantu gitulah. Jadi alhamdulillah masih kebaca dan masih terus diamalkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Emang itu manfaatnya terasa nggak kalau misalkan dari kalau dari aku pribadi kerasa karena memang dari situ ya mungkin gimana ya, manfaatnya pun nggak bisa aku florin gitu ya di kalian sekarang, cuman aku ngerasa bahwa membaca itu ada manfaatnya tersendiri bagi aku gitu. Ya Allah, kalau misalkan dari Kak Lika nih, apa pengalaman yang dulu di pondok nilai-nilai dan sampai sekarang tuh kerasa banget manfaatnya? Kalau aku ini sih Kak, muhadharah. Muhadharah, iya Iya, benar. Muhadharah kan kita dilatih ya public speakingnya, iya. terus dilatih supaya lebih pede di depan umum juga. Dan itu yang aku ngerasa penting banget gitu. Coba dulu pas di pondok itu sungguh-sungguh gitu. Pasti pas di kampus sudah masuk kuliah tinggal menerapkan aja kayak gitu, tinggal melanjutkan apa yang udah didapat dulu dari pondok. Dan sayangnya dulu pas lagi di pondok tuh kalau tiap muhadharah aku tuh main-main gitu loh Kak. Jadi kayak buat apa sih muhadharah kayak gitu, cuman formalitas aja gitu. Dan nyesanya di situ sih. Bener sih, apalagi kita di komunikasi penyiaran Islam ya. Bener. Itu emang bener sih kepake banget sih muhadharah di pondok itu guys. Kalau boleh tahu kalau muhadharah tuh biasanya pakai bahasa apa Kak? Kalau kita diganti-ganti sih Kak, misal minggu ini pakai Arab, nanti minggu depan di Indonesia gitu terus. Oh, berarti ganti-ganti. Iya, Kalau di pondoknya kamu juga ada muhadharah? Ada. Kebetulan juga pondok aku bilingual kan. Jadi muhadharahnya sesuai sama jangan gitu Aduh, jadi malu. Jadi muhadharahnya menurut minggu. Jadi kalau misalnya minggu pertama bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris muhadharahnya, terus minggu kedua bahasa Arab ya bahasa Arab muhadharahnya. Oke, siap, keren ya. Itu muhadharah sama tadi buku ya? Buku pegangan. Buku pegangan, Masya Allah guys. Terus lanjut deh, pertanyaan selanjutnya. Ini kan belakangan ini ya Kak, kan lagi rame tuh di stasiun TV sebelah tuh tentang feodalisme di pondok pesantren gitu. Kalau misalkan menurut Kak Bunga dan Kak Lika sendiri tentang kasus tersebut tuh gimana? Feodalisme yang ada di pondok pesantren, dari Kak Bunga dulu deh. Oke. Agak sensitif ya. Agak sensitif ya. Jadi tapi kan lagi viral sekarang. Ya. Jadi sebelumnya ya, mohon maaf banget. Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau misal ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf gitu kan. Jadi menurut saya itu di antara kedua belah pihak itu sebenarnya saya nggak bisa nggak bisa menyalahkan salah satunya, karena memang menurut saya ada salahnya, ada benernya di masing-masing pihak. Contohnya ya dari pihak sebelah ya, pihak sebelah itu kan memberitakan seakan-akan memang pondok pesantren itu gudangnya gila hormat lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya itu dalam foto tersebut benar, cuman penyampaian narasinya yang menurut aku kurang benar gitu Kak. Gitu kan. Kalau semisal kan dalam foto itu kan tertera kalau semisal ada di dalam yang sedang membagikan makanan atau minuman, kita wajib untuk duduk, wajib untuk sangat rendah lah di bawah beliau gitu kan. Sebenarnya itu benar, hal itu benar adanya terjadi di pondok pesantren, bahkan di pondok aku juga kayak gitu. Cuman tidak ada kata wajib dalam kegiatan itu. Soalnya memang
kita sebagai santri, aku sendiri sebagai santri baru masuk pun kita udah didoktrin untuk namanya mencari barokah gitu. Kak Lika pasti ini kan terdoktrin untuk mencari barokah, barokahnya guru-guru, barokahnya abdi dalam gitu kan. Maka dari itu bukan salah, menghormati guru itu salah satunya kayak gitu. Cuman kalau menurut aku itu masih dalam batas wajar gitu loh. Dilihat dari medsos yang beredar kan, video-video medsos yang beredar kan udah ada yang nggak lazim banget kan. Sedangkan yang diberitakan oleh pihak sebelah itu masih wajar. Maksudnya ya udah itu masih wajar lah. Maksudnya ini namanya ada abdi dalam, ya kan, pimpinan pesantren lah yang lagi membagikan minuman. Ya masa kita berdiri terus minta gitu nggak? Iya benar-benar. Jadi menurut aku tuh batas wajar. Cuman aku di situ juga nggak membenarkan pihak pondok pesantren gitu kan. Apalagi pondok pesantren udah termasuk pondok pesantren besar. Maksudnya banyak alumni terus ya orang-orang yang ustadz-ustadzah, asatidah yang bertelur atau yang udah dihasilkan sana yang nggak terima gitu kan. Itu yang bikin aku miris itu waktu ada pemboikotan salah satu supermarket. Oh iya udah tahu. Gitu. Maksud aku gini karena loh. sama-sama nama depannya. Iya. Gitu kan, menurut aku. Maksud aku gini, kan yang salah bukan yang salah, yang memberitakan bukan itu, bukan pihak itu. Kenapa kok pihak supermarket malah yang di-banned gitu loh? Kan dari situ kan kelihatan kalau gimana ya, kita kalau kelihatan malah ketambah salah. Karena menurut aku pasti udah tahu kan, maksudnya santri itu kan hubul watun minal iman, ya kan? Kasarannya menjaga kedamaian gitulah. Kok dari kegiatan itu pun kita udah kelihatan hubul watun minal imannya mana gitu loh, ya kan? Salah sasaran terus juga membuat kerusuhan, ya kan? Itu seakan-akan membenarkan apa yang diberitakan gitu kan, sehingga banyak orang yang mungkin malah memandang santri sebelah mata lebih banyak lagi gitu loh, kayak bener ini kayaknya nih, lihat kelakuannya aja kayak gitu. Menurut aku itu yang salah gitu. Jadi aku nggak bisa membenarkan dua belah pihak ya. Jadi menurut aku ya 50-50 lah gitu. Oke, kalau dari Kak Lika sendiri gimana tanggapannya soal kasus TV tersebut yang menarasikan feodalisme di pondok pesantren? Tadi kan aku juga setuju sama pendapatnya Kak Bunga ya. Kak Bunga tadi kan lebih menyoroti ke feodalismenya ya. Kalau aku ini sih lebih ke prihatin aja sih, dan dari kejadian ini aku bisa mengambil POV kalau ternyata media tuh masih sering loh salah menarasikan dan salah mengartikan dengan kejadian-kejadian di pondok pesantren seperti itu ya. Jadi kalau dari aku ini aja sih Kak, lebih kayak media tuh kalau mau bikin konten harusnya lebih ditelusuri lebih dalam lagi. Mereka jangan bikin narasi seenaknya demi sebuah konten, demi sebuah engagement itu aja sih Kak. Tadi kan udah jelasin banyak lebar. Oke, aku juga sebenarnya setuju juga sih sama dari Kak Bunga dan Kak Lika gitu kan, sama-sama 50-50 lah. Iya, kayak 50-50. ini karena ada aksi dari pihak pondok pesantren juga yang kurang baik gitu kan. Oke deh, mungkin lanjut ya, ini emang agak serem juga ya pembahasannya, sensitif ya. Kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya nih. Oke Kak, jadi di pondok pesantren itu kan ada istilah kampung damai atau Darussalam gitu. Kalau misalkan dari Kak Lika dan Kak Bunga relate nggak sih arti pondok adalah kampung damai gitu? Dari Kak Lika dulu kan? Aku relate banget sih Kak. Karena kan dari pondok pesantren yang di pondok pesantren yang notabene juga internasional ya Kak. Jadi di semua santri internasional loh ini. Iya. Karena aku lebih ke bahasa Arab, kalau kamu kan lebih ke Inggris kan ya. Dua-duanya. Bahasa Jerman. Gimana Kak? Sorry ke distract malahan. Kalau di pondok kan banyak orang Cina juga ada, luar negeri itu juga banyak Kak. Jadi kita kan latar belakangnya beda-beda ya semuanya ya, terus juga dari seluruh Indonesia juga ada. Dan kita disatukan dalam satu pondok pesantren di bawah satu kiai kayak gitu ya. Jadi dari yang asalnya tadi beda-beda kayak gitu, jadi kita ibaratnya kita disatukan dalam ukhuwah gitu loh Kak. Jadi ya gitulah. Kerasa banget damainya ya walaupun berbeda-beda gitu kan.
Oke, kalau Kak Bunga sendiri nih, relate nggak kamu pondok itu damai? Kalau aku relate banget. Kayak kadang tuh di pondok itu jauh lebih. Kadang ya ada satu waktu aku ngerasa di pondok itu lebih damai daripada di rumah. Bukan berarti rumah aku nggak damai, bukan. Maksud aku di pondok tuh lebih adem gitu loh suasananya. Kayak semua tertata, damai. Apalagi kan memang kebetulannya pondok aku kan pelosok gitu ya. Maksud aku daerah di pegunungan kaki gunung gitu kan. Jadi kerasa damainya lebih-lebih gitu loh. Tambah-tambah udah dingin, damai. Aduh, syahdu banget Ya, dah. vibes-nya terasa banget gitu. Jadi mainlah ke Mamaratul Ummah ya. Boleh. Macet-macet Jakarta. Oke. Oke. Sahabat-sahabat kampus juga boleh lo mampir ke pondoknya Kak Bunga. Terus lanjut Kak. Menurut aku ya itu sih, damai, tentram, nyaman tuh. Jadi relate banget. Kalau aku sendiri juga, aku kan pernah pondoknya, aku juga relate banget nih Kak. Kan kalau misalnya dulu kita di pondok ya, kita nggak bakalan takut yang namanya kelaparan, ya guys. Iya, benar. Pasti makanan selalu ada dan sebagainya. Sedangkan kita saat ini di kos di kampus, takut gak sih nanti makan apa ya? Bingung kita nggak damai sama sekali ya dalam. Apalagi kalau uang habis ya akhir bulan kayak gini, Iya. lemes banget kan. Jadi aku ngerasa banget kalau misalkan di pondok tuh kita nggak bakalan ada yang namanya ketakutan. Jadi damai aja ya udah, kita tinggal belajar walaupun ada aturan-aturan yang bikin nangis gitu kan. Ya lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Terus ini kalau misalkan Kak Lika dan Kak Bunga dikasih kesempatan buat balik ke pondok pesantren, apa hal yang bakalan kalian pengen lakuin? Ya udah kepikiran. Oke, dan kayaknya Kak Bunga siap banget nih. Siap banget nih. Oke, langsung Kak. Kalau aku ya, makan bersama. Kita emang makan bersama selalu kan sama teman-teman habis matkul gitu kan, selamat makan bersama. Cuman kita kan makan bersama piring-piring sendiri, terus nggak ada sih yang namanya istilah bayar membayar, kan nggak ada kan di sana. Dalam satu tampah gitu atau enggak kertas minyak dipanjangin, pasti relate kan kalian kan, pasti pernah kan. Itu sih aku pengen banget yang namanya ngerasain itu, apalagi sama teman-teman pondok. Kalau bisa waktu kumpul alumni gitu, kita makan satu tampah gitu, kita nggak usah ngetring itu nggak usah deh kayaknya. Masak sendiri. Iya, masak sendiri. Terus dimakan bareng-bareng. Itu pengen banget. Bersamanya. Iya. Oke, terus kalau dari Kak Lika sendiri, apa momen yang paling banget pengen dirasain lagi kalau misalkan Kak Lika balik ke pondok? Aku tuker-tukeran baju Kak. Soalnya aku sendiri ngerasa kalau sekarang ya pas sudah di kos itu kalau tukeran baju sama temen kayak malu gitu loh Kak. Soalnya ini loh baju dia. Nggak tahu ya kenapa bisa ada perasaan kayak gitu. Tapi karena dulu di pondok tuh biasa aja kayak gitu, kayak aku mau minjem bajumu dong, oh iya boleh ya, nanti kamu pakai bajuku juga, kayak gitu tuh biasa aja gitu loh Kak gitu. Jadi walaupun misal kita bajunya cuman 10 pasang gitu, jadi kita bisa ngerasain tuh karena sama temen yang lain gitu. Jadi serasanya baju dia bajuku juga. Soalnya hidup bersama, udah klop banget gitu kan. Oke, jadi kalau Kak Lika Bunga tadi pengen makan bersama. Iya, makan bersama bareng-bareng. Kalau Kak Lika pengen tukeran. Iya. Aduh, emang di pondok tuh vibes-nya bajumu, bajuku. Iya. Makananmu. Jajanmu, jajanku. Uangmu Itu masih hal pribadi deh kayaknya. Aduh, gak boleh ya Kak. Terus lanjut deh. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Kesan dan pesan Kak Lika buat teman-teman santri nih yang sekarang yang masih di pondok pesantren dan pengen melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Ada nggak kesan-pesan dari Kak Lika dan Kak Bunga? Mungkin dari Kak Lika dulu ya. Tadi Kak Bunga dulu mulu, sekarang Kak Lika duluan. Kalau aku kesan-pesannya ini sih, kalian jangan pernah malu, jangan pernah minder. Kalian jadi santri gitu, justru apalagi kalian kalau mau masuk ke UIN gitu ya, kalian jadi santri itu harus bangga gitu, karena menurut aku privilege santri di UIN itu kayak kepake banget gitu loh. Tapi kan anak pondok pastinya tentunya belajar bahasa Arab gitu, dan di UIN juga wajib bahasa Arab di semester awal ya, di semester awal wajib pakai bahasa Arab. Terus juga di UIN syarat dan lulusnya juga ada hafalan Al-Qur'annya, itu pokoknya kepake banget tuh. Jadi kalian iya kamu nggak, Aku ketar-ketir aku nggak apa-apa soalnya. tapi cuman kalau nggak salah surat apa gitu ya Kak, surat Yasin atau Surat-surat panjang biasanya itu. kurang tahu sih Kak. Nanti kita cari tahu Iya. ya. Ya jadi itu aja sih, ini kalian jangan pernah minder, pokoknya santri itu keren loh kalau kata aku. Iya. Santri hebat, santri keren. Terus kalau dari Kak Bunga sendiri, kesan dan pesan untuk teman-teman santri yang ada di rumah nih apa?
Mungkin untuk teman-teman santri yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan kan. Tadi kan yang sudah disinggung oleh Mbak Lika kan di UIN kan. Di UIN emang kepake banget privilege kita sebagai santri, kayak bener-bener kepake gitu loh. Jadi kita nggak usah, kasarnya nggak usah ngulang ilmu dari awal ya kan. Melanjutkan ilmu. Cuman ini menurut aku kalau semisal kalian lagi di universitas umum gitu kan, kalau bisa santri kalian jangan hilang, jangan sampai salah pergaulan gitulah. Apa yang sudah diajarkan baik-baik oleh asatid-asatidah di pondok itu jangan sampai kalian ke bawah arus dan hilang begitu saja gitu. Karena memang menurut aku apa yang sudah diajarkan tuh benar-benar hal yang bermanfaat untuk diri kita. Jadi dari ajaran itu kita bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi bisa membatasi diri gitulah, biar nggak kebablasan gitu. Pegangannya ya. Pegangannya, Ya, aku jadi keinget dulu pas aku sebelum boyong dari pondok, ustaz aku pernah bilang, kalau kamu belum bisa membawa arus baik, setidaknya kamu jangan sampai terbawa Harus buruk. iya. Kata-kata hari ini ya kali Kak. Di highlight ya, di highlight ya. Ya guys. Oke teman-teman, wah seru banget ya obrolan kita hari ini, tapi nggak terasa juga nih ternyata waktu kita udah habis teman-teman. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Aku juga berterima kasih banget nih sama Kak Lika dan juga Kak Bunga yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita, berbagi pengalamannya dulu di pesantren dan perjuangannya sekarang di kuliah kayak gimana. Aku berterima kasih banget ya Kak. Terima kasih. Terima kasih juga ke Anda. Oke, dan semoga apa yang kita obrolin hari ini itu bermanfaat buat kita dan juga sobat Kompos yang ada di rumah. Oke teman-teman sekalian, semoga semangat kesederhanaan dan kebersamaan serta keikhlasan kita ini tetap kita bawa dimanapun kita berada, termasuk di dunia kampus yang banyak banget tantangannya. Dan selamat hari santri untuk seluruh santri baik yang ada di pondok pesantren dan juga yang ada di bangku perkuliahan, karena hakikatnya santri itu bukan hanya mereka yang masih di pondok pesantren saja, tetapi kita juga yang terus menjaga adab serta ilmu dan perjuangan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di bawah ini ya. Jangan lupa di subscribe, follow, dan like, share sebanyak mungkin. Aku Andara Angesti, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Sabda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.